Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 3. Harus sabar. Salah lagi, batin Rangga. Kakak bisa menjaga diri kakak sendiri. Kenapa nggak ada yang percaya? Tanpa pengawal dari pipinya, Safira mampu melindungi dirinya sendiri. Safira memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik. Ilmu bela diri yang dimilikinya dipelajari Safira dari miminya. Safira selalu mengingat miminya mengatakan, "Jadi anak perempuan jangan manja. Meskipun anak perempuan, tetapi harus pandai melindungi diri sendiri." Kalimat inilah yang selalu menjadi penyemangat dalam dirinya. Karakter miminya bertolak belakang dengan karakter pipinya. Bila miminya bangga melihat anaknya kuat dan hebat, pipinya malah sebaliknya, yang selalu merasa takut dan juga cemas. Arumi tidak hanya sekedar mengajarkan putrinya bela diri, ia juga mengajari bagaimana cara membaca situasi dan kondisi, membaca karakter orang dari gerak-gerik, melihat ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Begitu banyak miminya mengajarkan dirinya teknik-teknik melindungi dirinya dimanapun berada. Dan Safira yakin dengan kemampuannya. Namun tetap saja begitu sulit bagi Safira untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Rangga hanya diam saat mendengar jawaban Safira. Meskipun sudah tahu bahwa Safira bisa melindungi dirinya sendiri, namun tetap saja ia tidak tenang. "Bukan seperti itu kak, maksud aku. Ini kasus kakak tahu sendiri. Siapa orang yang kakak lawan? Kakak membela seorang wanita yang perjuangkan anaknya, sedangkan lawannya adalah keluarga suami yang kaya raya dan berkuasa." Rangga mengetahui bagaimana sikap lawan yang sedang dihadapi Safira. Namun, mereka selalu terlepas dari tuntutan hukum, karena tidak ada bukti yang dapat menjeratnya. Pada umumnya, selalu ada korban yang dipergunakan untuk menyelamatkan diri dari tuntutan hukum. Kak Fira tahu itu. Karena itu Kak Fira akan memperjuangkan nasib anak itu agar bisa tetap bersama dengan ibunya. Selama ini ibunya selalu mengurus anaknya setelah berpisah dengan suaminya. Sekarang keluarga suaminya meminta anak itu dengan alasan si ibu nggak punya uang sehingga tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya. Kak Fira akan memberikan bukti bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dari materi. Jadi karena alasan ini Kak Fira akan memperjuangkan nasib si ibu. Safira berkata dengan penuh semangat dan juga tekad. Saat ini ia berada di jalur yang benar, sehingga tidak perlu takut. Begitu banyak para ibu yang menghadapi kasus seperti ini, dan mereka tidak memiliki uang untuk mempertahankan anaknya, sehingga ikhlas ketika hakim memberikan hak asuh anak kepada ayahnya. Rangga hanya diam saat mendengar apa yang disampaikan oleh kakaknya. Kak Fira mau ke kamar dulu. Safira beranjak dari duduknya. Ia kemudian pergi meninggalkan Rangga. Saat ini, ia membutuhkan tempat untuk menenangkan pikirannya. Safira masuk ke dalam kamarnya. Ia berjalan menuju balkon yang ada di kamarnya. Tempat ini merupakan tempat yang begitu sangat disukainya untuk merenung. Safira berdiri di balkon kamarnya. Sore ini angin berhembus, terasa sangat menyegarkan. Jilbab yang saat ini dipakainya ikut menari-nari, mengikuti arah angin berhembus. Tatapan matanya hanya tertuju ke rumah yang ada di seberang rumahnya. "Fira rindu Vino," ungkapnya. Sudah beberapa bulan ini, Vino tidak pernah lagi menghubunginya setelah memberitahu akan sibuk dan fokus menyelesaikan disertasinya. Safira tersenyum saat mengingat bahwa dirinya dan Vino selalu berdiri di sini. Mereka akan berbicara dengan bahasa isyarat dari jauh. Padahal ada ponsel. Mereka bisa berkomunikasi lewat ponsel. Namun hal ini tidak diperbolehkan oleh Mami Vino. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berkomunikasi lewat jarak jauh. Fira tersenyum saat mengingat masa ini. Meskipun hal yang dilakukannya begitu sangat sederhana, namun mampu membuat hatinya berbunga-bunga. Setelah lulus SMA, Vino melanjutkan kuliah ke Amerika. Ia diminta papi dan miminya untuk kuliah di sana dan menemani kakek serta neneknya di sana. Vino memiliki keturunan campuran. Papinya asli Amerika, sedangkan maminya asli Indonesia. Mengapa waktu terasa begitu lama berlalu?
Safira menarik nafasnya kemudian melepaskannya. Hingga sampai saat ini, Safira masih menantikan kepulangan pria tersebut. Setelah puas merenung, Safira kembali ke dalam kamarnya. Ia duduk di atas tempat tidur dan kemudian merebahkan tubuhnya. Aku hanya ingin bantu orang untuk mencari keadilan. Tapi mengapa tantangannya seperti ini? Safira memijat pelipis keningnya. Arumi tidak tega terhadap putrinya. Menjadi seorang pengacara memang sudah keinginan dari Safira, dan sebagai seorang ibu, Arumi hanya bisa mendukung niat putrinya. Ia tidak menyangka bahwa permasalahan seperti ini akan timbul setelah Safira menjadi seorang pengacara. Arumi masuk ke dalam kamar dan memandang suaminya saat ini sedang berbaring di atas tempat tidur dengan meletakkan tangannya di atas keningnya. Arumi membuka jilbab yang saat ini dipakainya. Ia kemudian merangkak naik ke atas tempat tidur dan meletakkan kepalanya di atas dada suaminya. Mas, nggak boleh marah-marah. Mas harus sabar. Arumi mengusap lengan suaminya. Habibie diam ketika mendengar ucapan istrinya. Ia menurunkan tangannya dan memeluk tubuh istrinya yang langsing. Pusing mas, keluh Habibie. Yang dikatakan Safira itu benar mas. Mau dimanapun, kalau memang ada orang yang berniat nggak baik, kita tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang terjadi di luar dari keinginan kita. Mau Safira mengurus perusahaan, jadi dokter, atau bekerja di kantor pengacara miliknya, semuanya pasti akan sama saja, jelas Arumi. Habibie diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Ia mengingat dulu dirinya sampai beberapa kali dijadikan target oleh lawan bisnisnya dan juga keluarga dari papinya. Habibie menatap wajah cantik istrinya. Sampai saat ini, istrinya masih sangat cantik dan terlihat masih sangat muda. Tapi tidak seperti ini masalahnya. Arum yakin Fira pasti bisa menyelamatkan dirinya. Buktinya, sudah 3 kali Safira menghadapi permasalahan yang seperti ini. Buktinya, Safira bisa menyelamatkan dirinya, dan dia baik-baik saja. Mas tidak perlu meragukan masalah kemampuan yang dimiliki oleh Safira, bujuk Arumi. Arumi tidak bisa menutupi rasa bangga terhadap putrinya. Siapa yang ngajarin dia seperti itu? Habibie memandang istrinya. Arum mas, bela diri itu sangat penting, setidaknya untuk bela diri sendiri yang paling utama. Arumi tersenyum nyengir. Ia tidak menatap mata suaminya yang saat ini sedang memandangnya. Tapi lihat sayang, anak kita. Mas tidak tenang kalau seperti ini. Habibie menghela nafasnya. Mas jangan khawatir. Fira itu sangat cerdas. Dia tahu apa yang dilakukannya. Mas dengar sendiri Rangga menceritakan bagaimana cara Safira mengatasi permasalahannya yang dihadapinya di jalan tol tadi. Apa Mas masih meragukan anak kita? Tanya Arumi. Adek tidak tahu seperti apa kecemasan saat ini, ucap Habibie. Arumi memandang wajah suaminya hingga sampai saat ini suaminya masih sangat tampan di matanya. Diciumnya bibir suaminya dengan sangat lembut. Arum percaya sama Safira, ucapnya dengan tersenyum. Di rumah ini hanya Arumi satu-satunya orang yang mendukung keinginan putrinya. Habibie dia memandang istrinya. Meskipun ia tahu kemampuan putrinya, namun dirinya tetap tidak tenang. Mas pilih mana? Punya anak yang manja, cengeng, dan tidak pandai apa-apa, atau memiliki anak yang pintar, cerdas, mandiri, dan tangguh seperti Safira? Tanya Arumi. Mau sama siapapun ditanya, sudah pasti akan menjawab yang cerdas, pintar, dan mandirilah sayang, ucap Habibie mengusap kepalanya. Kita hanya perlu mendukung anak kita dan juga mengawasinya agar hal yang tidak baik tidak terjadi, saran Arumi. Mas sudah tidak sabar menunggu Vino pulang. Selama ini hanya dia yang bisa menenangkan dan menjinakkan anak kita, ungkap Habibie. Arumi tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Apa anak kita itu singa mas? Tanyanya.
Singa hanya pandai mencakar dan menggigit. Kalau anak kita itu pandai semuanya, termasuk menembak, jelas Habibie. Arumi tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Arum tidak menyangka, ternyata anak kita lebih tangguh daripada seekor singa. Arumi berkata dengan tersenyum. Ini resiko punya istri mantan bodyguard. Dan itu kelakuan anaknya, benar-benar dididik seperti bodyguard. Habibie memandang istrinya. Jangan salahin Arum dong mas. Arum dulu jadi bodyguard yang nyuruh Mami mas. Mami juga yang memasukkan Arum ke sekolah bodyguard. Terus yang Arum lindungi siapa? Arumi bertanya dengan memandang wajah suaminya. Habibie hanya senyum-senyum ketika mendengar ucapan istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.